Selamat malam Citizen. Selamat datang di Ruang Buruh. Buruh juga butuh ruang. Masih bersama saya Aditya Gumilar Dan saya Aris Siregar yang akan membacakan informasi dan berita terkini seputar dunia buruh. Kita akan masuk ke berita pertama, informasi lowongan pekerjaan. Info lowongan pekerjaan, dibutuhkan staf logistik untuk PT Victory Blessing dengan syarat pendidikan minimal diploma D1 sampai D4, mampu bekerja setara tim, bersedia bekerja penuh waktu, memiliki pengalaman 1 sampai 3 tahun, bersedia ditempatkan di Bekasi, serta perkiraan gaji sampai dengan 5.500.000. Bagi yang berminat silahkan melamar melalui link t.ly/zxbne. Info ini kita dapatkan dari akun Instagram info.loker.cikarang. Mau nelpon nggak gantian? Enggak. Saya nggak punya tetangga yang nganggur. Pekerja semua. Tetangga saya kaya semua. Wah, Bapak, Saya yang paling susah. Bapak orang miskin yang terjebak di perumahan Iya. klaster ya? Saya sih karena gengsi Pak. Gitu. Jadi ngambil perumahan yang cicilannya seharga gaji saya. Lah terus tak makan tiap hari? Ya kangkung. Buset, makan keluar ini sama kayak gitu. Tapi dari lowongan pekerjaan ini, itu persyaratannya aneh tau? Kenapa tuh? Itu ditulisnya ya, memiliki pengalaman 1 sampai 3 tahun. Iya benar, tadi tulisnya gitu. Tapi nggak ngasih tahu pengalamannya dalam hal apa. Oh, iya ya. Ya kan? Benar. Kalau misalnya pengalaman 1 sampai 3 tahun sebagai perokok, itu bukan pengalaman, kebiasaan. ya nggak tahu kalau dia perokok. Ya kan pas ditanya HRD, pengalamannya apa? Saya 3 tahun udah ngerokok. Kelebihannya, ini paru-paru kerendam. Terus ditanya, skill kamu apa? Nih saya bisa muter balik rokok. Oh ya di sini sama ini masukin ke lidah terus nggak ke Gak mati. Ya gitu lah. Terus? Iya juga ya. Terus sama katanya gajinya sampai 5.500.000. Bener. Sampai dengan Sampai dengan. Dia nggak ada kata-kata minimumnya. minumnya. Minimum. Minimum. Saya tipe mulu. Minimum, iya. Bapak habis makan ayam bakar, nyangkut semua tulangnya. Dia nggak nyebutin minimumnya berapa. Bener. Cuman ngomong sampai 5.500.000. Sampai dengan berarti batas maksimal. Lalu kalau digaji 7.500, Mending jadi ondel-ondel. Lebih gede sehari 200.000. iya. Bodoh amat pulang berat-berat gitu. Kita masuk ke berita buruh. Gelombang PHK terus berlanjut. Sebuah pabrik tekstil dinyatakan tutup. Mengutip dari CNBC Indonesia, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK ternyata masih terus terjadi di industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri. Hingga membuat satu pabrik akhirnya tiarap setelah melakukan PHK bertahap. Hal itu diungkapkan panjang banget. Sabar. Ini masih ada 10 paragraf lagi. Sabar. Habis durasi kita. Maaf, emang Bapak bacanya skripsi ini. Orang yang di PHK gue emosi. Sabarkan mereka ya Bikin kenapa? skrip jangan yang banyak. Gimana sih? Maaf. Ini emang sumber beritanya itu. Iya, udah pokoknya intinya ada pabrik PHK, udah gitu aja ya. Iya. Panjangan gue baca. Tapi kalau ngedengernya miris ya. Ini kan PHK-nya bertahap. Sama gue juga miris baca. Enggak balik. Kenapa? Ini gue ngedengerinnya miris. Pabriknya sampai tutup, terus PHK-nya bertahap. Nah, ini kalau kita membayangkan posisi kita menjadi ownernya, itu kayak gimana? Ya kan berarti ada momen di mana-mana, misalkan nih, wah penjualan lagi turun. Benar. PHK karyawan. Jangan begitu nadanya, itu mah kayak orang iseng. Main gue ya, PHK orang aja. Enggak maksudnya, kan aduh aku harus mengambil keputusan. Nah gitu lebih bijak. PHK. Jangan ada lagi. Aku harus PHK karyawanku. Iya, dengan mohon maaf saya PHK. Seperti itu kan. Bulan depan penjualan makin turun. Aduh. Mati ya. Itu berkat doa orang yang di PHK. Iya, maksudnya takut gitu kalau bertahap di PHK terus ya kan. Gue nggak siap. Nanti tuh industri tekstil kita nggak bisa pakai baju yang up to date. Oh iya. Iya, ngebayangin ya kan. Iqbal pakai baju belel.
Gara-gara nggak ada yang produksi lagi kaos, Pak. Iqbal Ramadan. Iqbal, E-nya 3. Ya Siska ya. Begitu Pak, kasihan nih. Iya sih ya, tapi juga gua mungkin POV sebagai pengusaha. POV. Jadi ya kalau lagi merosot banget nih gitu kan penjualan ya mau nggak mau gitu. Ujung-ujungnya adalah itu THD. Pizza Hut delivery. Lapar. Bukannya ngambil keputusan malah lapar. Kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu ramalan cuaca yang akan langsung dibacakan oleh pelatih kuskus. Kepada Bung Buhun, dipersilakan. Selamat malam Citizen, bersama saya. Langsung aja ya, udah bosan banget dilemparin. Buhun yang akan membawakan berita cuaca hari ini. Untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya diperkirakan cuaca hujan dan berkabut. Karena ada komunitas RE-King lagi pada balap, jadi pada ngebul. Tapi kayaknya kabut di Bekasi bukan karena polusi udara, tapi karena polusi pabrik, polusi kendaraan, dan juga pembakaran sampah. Kayak ada nih tetangga gua namanya Pak Emin. Dia sehari-hari cuman bakar sampah, nyiram air got, bakar sampah, bakar air got, kesiram air got, bakar air got. Gitu aja terus sampai mati. Sampai sekarang nih udah mati, disiram air got, dibakar sampah. Jadi himbauan untuk para warga Bekasi yang keluar menggunakan masker. Karena takut nggak pede dilihat orang. Terima kasih untuk berita cuaca hari ini. Kembali kepada Bung Ari dan Bung Adit. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Buhun yang sudah membacakan berita ramalan cuaca pada hari ini. Sangat tidak informatif. Kayak kita salah ngambil karyawan. Salah. Iya, orang itu pengungsi Rohingya. Yang yang terdaftar. Orang mau naik perahu, dia naik botol aqua. disusun. Aduh ya Allah, lucu banget. Baik, kita masuk ke segmen keluhan buruh. Sudah banyak surat yang masuk ke redaksi kami. Untuk Bapak RD, suratnya bukan raket nyamuk kan? Bukan. Untung aja. Udah habis nyamuk ya. Silakan Pak. Terima kasih. Bapak dulu. Saya mau mirip lagi nih, nanti jadi bahan. Kita masuk ke keluhan dari @Rohmat bin Rohim. Kayak pelatih kuskus. Rohmat, ya gimana? Kesel banget kalau lagi kena macet di Cikarang. Di depan kita ada motor Jawir yang knalpotnya bobokan, terus anginnya nembak-nembak ke muka. Itu motor Jawir maksudnya gimana? Maksudnya ini motor modifikasi yang knalpotnya biasanya Purbalinggaan, yang langsung ngarah ke muka anginnya. Yang belakang spakbornya ada stiker cah Klaten. CPP, CPP apa? Cah Purjo Perantauan. Saya kebetulan juga CPP. Iya, apa tuh? Cikarang. Kenapa kan? Ini memang kalau menurut gue emang lagi kena macet di Cikarang kan itu situasinya padat ya Pak di jalanan. Betul. Benar. Dia kok mau dulu. Jadi kalau menurut gue sih ini harusnya knalpot yang kayak begini tolonglah adab di jalanan tuh harus dijunjung tinggi. Jangan ke muka, kalau bisa ke usus 12 jari. Jadi muter lagi. Tapi emang nyebelin tau. Nyebelin ya? Motor-motor biasanya yang diginin tuh kayak motor Satria F, Satria View, ya kan? betul. Yang knalpotnya gede, Fiction, nembak ke muka, iya. Fiction. Gak cocok kalau motor Honda Beat. Kurang cocok, kurang kenceng. Gak nembak. Anginnya kurang nembak, kurang Dia kenceng. ngegas, bukannya nembak dia yang terbang. Kenapa tuh ketinggalan tapi? Oke, Lanjut. terima kasih ya. Sangat menghibur keluhannya ya Mas. Mas Rohmat. Mati kuskus. Keluhan yang kedua datang dari Panji Nugroho. Gaji 6 juta,
Bayar cicilan motor 1,5 juta. Cicilan iPhone 1 juta. Coba catat dulu. Biar ngitungnya enak. Nah, Gimana? gaji 6 juta. Ngam. X sama dengan 6 juta. Bapak kayak guru sempoa. Bayar cicilan 1,5 juta. 1,5. iPhone 1 juta. Satu, Transfer ke 2,5, kampung 1,5 juta. 4 juta, Kontrakan 1 juta. 1 juta, Sisa 1 juta buat makan. makan. Bensin, internet, listrik. Udah bang, gitu aja. Cuma mau ngeluh. Lah, Tar dulu kita hitung. 1,5, 2,5, 2,5, 4 juta. 4 juta, 5 juta, 6 benar. juta. Sisa 1 juta. Kalau udah 6 juta, 1 juta buat makan, bensin, internet, listrik, gimana bayarnya dia? Bukan begitu, Samin. Ini 1 juta buat makan, bensin, internet, listrik. Oh, Lu makanya kalau sekolah bahasa Indonesia masuk. oh iya ada koma ya. Maaf, maaf. Ini bukan pantun. 1 juta buat makan. Cakep, Bensin. cakep. Jadi 1 juta dibagi buat makan, bensin, internet, listrik. Ya. Jadi 250.000. Lah, kalau misalkan buat bensin 250.000, rumahnya jaraknya 30 km. Lah cukup, 15 kilo dorong. 15 kilo baru dihidupin. Gitu. 15 kilo minta disetut. Minta disetut. Pura-pura itu motornya mogok biar disetut. Orang kalau kepepet kan akalnya banyak. Betul. Terus sekarang kalau listrik kosan harga 1 juta, otomatis kan listriknya lebih dari 1.300. Ya. Berarti kalau pakai AC listrik 250 cukup. Cukup lah. Kayaknya itu deh, listriknya nggak cukup. Apa? Sisanya listriknya pakai marbot yang muter di roda. Ada tahu pembangkit listrik tenaga marbot? Berarti dia makan ini nyetok wortel. Iya benar. Sama-sama. Bareng sama marmut, makan kuaci mulu kali. Udah nggak apa-apa, makasih ya. Udah ngeluh di Keluhannya kita. ya. Ya cukup-cukupin, semoga juga itu bisa jadi rezeki. Karena Amin. harusnya ini dimasukin buat ngasih ke orang tua. Benar. Ini udah ke kampung dia udah kampung. Oh udah ya kampung kan nggak tahu kampungnya siapa. Kalau kampung rambutan terminal. Kampung rambutan. Naik Mayasari. Sama Agra. Sekian informasi dan berita dari kami. Tetap tonton Ruang Buruh untuk mendapatkan update informasi dan berita seputar dunia buruh. Saya Aris Regar pamit. Saya Aditya Gumilar dan pelatih Kuskus yang tadi pamit. Sampai jumpa lagi di Ruang Buruh episode mendatang. Ruang Buruh. Buruh juga butuh ruang. Kuskus saja. Untuk mendapatkan update informasi dan berita seputar dunia buruh. Kok lu mandek? Kok lu mandek? Sekian informasi dan berita update dari kami. Tetap tonton Ruang Buruh untuk mendapatkan informasi dan dunia seputar. Sekian informasi dan berita dari kami. Tetap tonton Ruang Buruh untuk mendapatkan update informasi dan berita seputar dunia buruh. Saya Aris Regar. Dan saya Aris Regar pamit. Dan saya Aditya Gumilar, juga pelatih Kuskus. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Saya Aris Regar. Dan saya Aditya Gumilar, serta pelatih Kuskus yang tadi juga pamit. Tetap tonton Ruang Buruh episode mendatang. Episode Ruang Buruh. Sampai jumpa. Tetap tonton Ruang Buruh episode mendatang. Goblok sih lu, Tak. Kenapa sih lu, Sampai Tak? jumpa lagi di Ruang Buruh. Aduh, ya Allah. Gila, 5 kali tag.